audiensinya Pak? Sebenarnya cukup ya kata. Cukup bisa ya. Ada yang nggak bisa isi? Oh ada. Nggak ada yang. Jadi MC. Kelas Widya aja loh. Jangan si Aulia. Sulia mau. Aulia. Ada di sini. Kakak. Kenapa? Saya kakak sisi belakang. Posisi belakang. Oh, mamamu tuh nggak gitu. Yang di Pratama kan? Oh, yang di Raja Pratama. Wah, itu mas, gimana masalah? Suruh makan. Kopi dan duri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Portiwi, Bapak Aris Dharma Putra SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Hubungan Masyarakat SMK Negeri 1 Portiwi, Bapak Muhammad Syafi Siregar SPDI, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Portiwi dan hadirin sekalian. Puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, serta salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi besar yang kita agungkan selama ini, serta pembukaan seminar pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang akan dibawakan oleh Bapak Rajian Siregar. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Bapak Ibu serta hadirin. Saya persilakan untuk berdiri sejenak. Sudah ada. Bluetooth connected. Indonesia
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Yandi Raja Pratama. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan acara kita pada pagi hari ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sejenak iktikaf dan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wakhir. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم من أمة محمد أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن أخلاقنا كما أخلاق نبينا محمد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, pada pagi hari ya Allah kami mengadakan acara pengabdian masyarakat. Jadikan acara kami acara yang berkah, yang mana acara ini bertujuan untuk dunia pendidikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang hebat, manusia yang bermartabat, sehingga dengan itu kami menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga ya Allah nanti di akhirat kami menjadi orang-orang yang selamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ijil akhiran kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Lifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Selanjutnya, bimbingan dan arahan sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Sekolah atau yang mewakilkan Bapak Aris Dharma Putra SPD. Kepada Bapak saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yafqahu qouli. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keringanan langkah kepada Bapak Ibu guru atas kehadirannya di kantor guru SMK Negeri 1 Pertiwi dalam rangka pengabdian masyarakat dari Bapak Haji Siregar yang merupakan tenaga pengajar dari SMA Negeri 1 Parangmula. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai dari hari ini sampai yaumil akhir nanti. Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bidang Humas yang ikut bersama kita juga pada pagi hari ini, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Pertiwi yang meluangkan waktunya juga bersama kita di sini untuk menghadiri seminar pengabdian masyarakat dari Bapak Haji Siregar. Terima kasih kepada protokol. Mohon maaf Pak Haji mungkin pagi hari ini Pak Kepala tidak bisa membuka acara kita pada pagi hari ini berhubung beliau menghadiri sertijab kepala sekolah di cabang dinas. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi iktikat baik Bapak penyampaian tentang seminar, silakan Bapak. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Pak Haji Inilah kami Pak SMK Negeri 1 Pertiwi. Terima kasih kepada Bapak sudah menunjuk untuk pengabdian masyarakatnya di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti ilmu yang Bapak sampaikan bisa juga kami ambil hikmahnya, kami ambil sebagai iktibar untuk kami yang bisa kami aplikasikan di sekolah kami ini Pak. Jadi kepada Bapak Ibu guru juga terima kasih waktunya untuk berhadir. Nanti sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi seminar pengabdian masyarakat dari Bapak Haji Siregar. Betul-betul kita dengarkan dan kita laksanakan, kita aplikasikan di sekolah kita. Mungkin untuk sambutan arahan tidak panjang lebar dan tadi disuruh membuka ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengabdian kepada masyarakat Win Syahada Padang Silimpuan Pasca Sarjana Program Magister Tadris Matematika yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Siregar Senin 26 Januari 2020. Senin 26 Januari 2026 pas jam 10 saya buka dengan resmi. Cukup sekian atas hari ini. Kepada kita semua di sini saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas bimbingan dan arahannya. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan seminar dengan tema pendekatan etnomatematika dalam pengabdian masyarakat dengan menggali konsep matematika dari budaya dan kearifan lokal yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Siregar. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka kegiatan pengembangan
masyarakat. Salawat dan salam mari kita nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pertiwi, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pertiwi. Dalam hal ini ada Pak Aris, Wakil Kurikulum, dan Pak Safi'i, Wakil Humas. Kemudian yang kami banggakan Bapak tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan SMK Negeri 1 Pertiwi. Alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena dapat hadir di ruangan ini dalam kegiatan tugas perkuliahan yang kebetulan saya berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah bahwa di sini tempatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dapat hadir di sini. Ini merupakan yang tidak bisa saya ukur atas kehadiran Bapak Ibu. Artinya mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu menjadi catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, izin dalam hal ini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Ini adalah tugas dari perkuliahan di UIN Syahada Padang Sidimpuan, Pasca Sarjana Tadris Matematika. Nah, oleh karena itu saya coba membuat sebuah tema, yaitu etnomatematika, pendekatan etnomatematika dalam pengabdian masyarakat. Itu menggali konsep matematika dari budaya dan kearifan lokal. Artinya Bapak Ibu, sebelumnya izin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rajin Sregar. Di sini saya lihat banyak senior-senior saya, ada Kak Ratna, ada Kak Hilda, ada Ujing Bintang, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya buka satu persatu. Izin pada hari ini memang saya hadir di sini untuk menyampaikan kepada kita bersama mengenai tema ini. Artinya ini sebuah pendekatan yang kita lakukan terhadap literasi dan numerasi matematika itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kita lanjutkan ini pendekatan etnomatematika. Dalam hal ini etno berasal dari kata etnik yang berarti kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kesamaan budaya, tradisi, bahasa, dan cara hidup. Istilah etno digunakan untuk menekankan keterkaitan suatu ilmu atau kajian dengan budaya dan kearifan lokal suatu masyarakat. Dalam konteks pendidikan, etno menunjukkan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan aktivitas, kebiasaan, kemudian pengetahuan yang berkembang di lingkungan sosial dan budaya peserta didik. Artinya Bapak Ibu,
etnomatematika ini kita hubungkan dengan budaya dan kearifan lokal dari peserta didik itu sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu, bagaimana dengan budaya dan kearifan lokal peserta didik kita saat ini yang terus ditekan oleh perkembangan teknologi, sehingga dengan demikian budaya mereka saat ini adalah budaya yang instan, kemudian rebahan, dan sepertinya mereka tidak mau berpikir kritis. Ini budaya yang terjadi di generasi saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, studi tentang bagaimana matematika diterapkan dalam berbagai konteks budaya seperti kebiasaan, kerajinan, dan ataupun permainan. Hal ini perlu kita kembangkan agar supaya nanti budaya anak-anak ini, peserta didik ini bisa berkembang di dalam lingkungan sosial mereka. Budaya-budaya yang mereka dapatkan dari sosial media itu jangan sampai menggerus budaya-budaya yang ada di dalam lingkungan sosial sesuai dengan kearifan lokal kita di Paranglawas Utara. Bapak Ibu sekalian, matematika ini, etnomatematika ini bukan yang baru, tetapi ini adalah cara melihat matematika yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari dan budaya kita. Artinya kita melihat dari sisi pandang budaya dan kearifan lokal, sehingga nanti bisa anak-anak kita ini berkembang dan mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama mengenai matematika itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, apa itu etnomatematika? Etnomatematika adalah pendekatan dalam pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep-konsep matematika dengan budaya, aktivitas, dan kearifan lokal. Suatu masyarakat di dalam konsep bermasyarakat bahwa budaya-budaya yang tercipta saat ini sudah jelas kita ketahui bersama bahwa ini menciptakan situasi yang bisa membuat anak-anak kita ini menjadi ke arah yang tidak bisa kita kontrol, terutama dalam hal khususnya matematika. Anak-anak kita ini nanti akan ada muncul math anxiety, artinya ada kecemasan yang muncul di dalam anak-anak kita mengenai ketika mereka menemukan kata matematika. Ini ada kecemasan karena mereka menganggap ini adalah abstrak dan tidak tampak, sehingga mereka tidak dapat menghayalkan karena mereka sudah ada tercipta dalam dirinya brain rot atau pembusukan otak akibat dari banyaknya kita mengkonsumsi konten-konten yang berlebihan. Ini anak-anak kita ini nanti akan cenderung ke sana, pembusukan otak atau brain rot ini yang muncul sekarang ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita ini tidak dapat diciptakan budayanya dari kearifan lokal, maka dengan sendirinya mereka menciptakan budaya sendiri, sehingga dengan demikian anak-anak ini ada math anxiety tadi, kemudian ada tumbuh brain rot, pembusukan otak, akibat adanya banyaknya mengkonsumsi konten-konten di sosial media berupa video-video pendek yang menciptakan otak mereka itu adalah instan,
sehingga mereka enggan dengan konten-konten yang bisa berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi. Inilah yang terjadi dalam anak-anak kita sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Nah, inilah budaya itu. Ketika mereka menciptakan budaya itu, dengan sendirinya terjadi perubahan kelakuan di dalam diri mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan memiliki jangkauan yang sangat luas. Hal tersebut dapat dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual adalah aspek kehidupan yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang diyakini lebih tinggi. Ini kehidupan spiritual. Kita tahu bersama bahwa Bapak Ibu sekalian, kita hidup harus dengan kehidupan spiritual. Tergantung bagaimana kita, konsep yang kita bangun di dalam diri kita dengan Tuhan kita. Ini konsep spiritual. Artinya budaya ini nanti kalau kita kaitkan dengan anak-anak kita, maka konsep spiritual ini sangat bagus kita terapkan dan mungkin tidak boleh lupa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Yang kedua Bapak Ibu, bahasa dan kesusastraan. Ini juga merupakan sarana penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi dan mengekspresikan gagasan, perasaan, serta budaya. Ini komunikasi, komunikasi dengan peserta didik, komunikasi dengan yang lain, terutama budaya-budaya yang kita tumbuhkan di dalam anak-anak kita ini, sehingga komunikasi yang kita bangun itu sangat baik. Seperti yang kita lihat di sosial media saat ini, bahwa kedekatan kita dengan peserta didik bahkan bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bisa mempidanakan kita. Nah, ini Bapak Ibu menjadi catatan bagi kita bahwa bagaimana kita menggunakan bahasa ataupun komunikasi kepada peserta didik kita, khususnya kita sebagai pendidik. Yang berikutnya, kesenian, wujud ekspresi kreativitas manusia yang dituangkan melalui berbagai bentuk. Nah, kita semua Bapak Ibu dalam pembelajaran juga harus memiliki seni. Bagaimana metode yang kita lakukan, tentu seninya harus kita sesuaikan dengan anak-anak kita. Saat ini banyak mengatakan bahwa kita sebagai pendidik sudah mulai terjajah oleh anak-anak kita. Artinya Bapak Ibu, kita berharap kita masih tetap semangat sebagai pendidik, bahwa bukan sepenuhnya konten-konten yang ada di sosial media itu dapat mengurangi semangat kita untuk tetap membimbing anak-anak kita di sekolah. Yang berikutnya adalah sejarah. Sejarah, ilmu yang mempelajari peristiwa dan pengalaman manusia di masa lalu berdasarkan bukti dan sumber yang dapat dipercaya. Ini juga, sejarah ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya ini menjadi
budaya yang ada di dalam peserta didik. Kemudian anak-anak kita, kalau kita ceritakan sejarah ke belakang, anak-anak ini banyak sekarang yang tersembunyi dengan ini kan. Jadi mereka tidak mau samakan dengan ini. Padahal kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Jadi generasi Z dan bahkan generasi Alpha yang akan kita ajari saat ini mungkin tantangannya semakin besar. Yang berikutnya Bapak Ibu, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir sistematis. Kita sebagai pendidik Bapak Ibu harus tetap memberikan semangat kepada anak kita bahwa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana ilmu pengetahuan itu mengangkat harkat dan martabat keluarga mereka. Kalau ini mungkin dari sisi ini kita sentuh pada anak kita, mungkin secara perlahan anak kita ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kami yakin bahwa SMK dan SMA sama-sama memiliki tujuan yang sama. Kalau SMK mungkin siap untuk menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja dan dunia usaha setelah mereka tamat. Tetapi kalau di tingkat SMA menyiapkan mereka untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin hanya perbedaannya, namun kesamaannya kita tetap semangat membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, mengapa matematika itu penting? Menghilangkan kesan matematika sebagai ilmu abstrak dan menakutkan. Sekali Bapak Ibu saat ini anak-anak kita di matematika dasar, konsep dasar matematika itu sudah banyak yang tidak paham dengan itu. Bisa saja mungkin karena sistem ataupun hal lain, bisa dari pengaruh dari diri sendiri peserta didik karena mereka tidak mau tahu dengan itu, ataupun hal lain. Artinya Bapak Ibu, ini berarti menjadikan matematika lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan konsep matematika pada situasi nyata. Jadi matematika itu dibuat dalam konsep situasi nyata atau kontekstual. Seperti contoh konkret yang ada dalam kehidupan mereka. Agar tidak lagi mereka merasa bahwa matematika itu adalah abstrak. Saya pikir kita sebagai pendidik, walaupun bukan mata pelajaran matematika, juga mata pelajaran yang lain bisa mengarahkan atau membimbing anak-anak kita ini supaya tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah menjembatani budaya akademik dengan pengetahuan lokal. Ini berarti menghubungkan ilmu pengetahuan formal yang dipelajari di sekolah dengan kearifan, pengalaman, dan praktik yang berkembang di masyarakat setempat. Jadi semua kegiatan yang akan dilakukan nanti akan dihubungkan dengan budaya-budaya yang timbul di lingkungan sosial peserta didik kita, ataupun di lingkungan sosial di luar dari lingkungan peserta didik kita, agar mereka paham bahwa ada perbedaan lingkungan sosial sehingga mereka tidak merasa egonya lebih tinggi. Yang berikutnya, melestarikan dan memberdayakan kearifan lokal. Melestarikan dan memberdayakan kearifan lokal. Ini berarti menjaga, menghargai, dan memanfaatkan nilai-nilai, tradisi, serta pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat agar tetap hidup dan relevan.
Berikutnya, meningkatkan relevansi dan kebermaknaan pembelajaran. Ini berarti mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman, kebutuhan, dan konteks kehidupan nyata peserta didik. Kehidupan nyata peserta didik. Namun sebenarnya kalau konsep ini sebenarnya sangat bagus, hanya saja mungkin dalam prakteknya, dalam kehidupan pembelajaran, banyak di antara kita mengalami kesulitan. Namun oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita masih tetap semangat, kita yakin bisa menghadapi itu. Bagaimana supaya anak-anak kita, peserta didik kita ini bisa atau dapat menerima apa yang kita sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu, mengapa relevan untuk guru SMK? Etnomatematika relevan dengan sekolah SMK karena pembelajaran di SMK berorientasi pada keterampilan praktis dan dunia kerja. Etnomatematika mengaitkan konsep matematika dengan konteks budaya, aktivitas lokal, dan praktik nyata, sehingga selaras dengan karakteristik SMK. Budaya budaya itu dihubungkan dengan keterampilan dari peserta didik kita. Kontekstual dan aplikatif. Konsep matematika dihubungkan dengan kegiatan nyata seperti kerajinan. Ada kerajinan, kemudian ada perdagangan, ada konstruksi, ada pertanian, atau teknologi lokal yang dekat dengan kompetensi keahlian SMK. Di sini mungkin ada teknologi pertanian ya Bu ya. Ada, kemudian di listrik juga ada, kemudian teknologi jaringan juga ada. Nah, saya pikir ini sangat cocok sekali untuk kehidupan di SMK. Kemudian meningkatkan pemahaman dan motivasi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak pernah menyerah untuk dapat memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Bobes langsung dia ngantuk, nah anak-anak harus tetap ayo. Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Siswa lebih mudah memahami matematika karena melihat manfaat langsung dalam bidang keahlian yang dipelajari. Berikutnya, mendukung kompetensi vokasional. Matematika digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kerja secara logis, efektif, dan efisien. Ini mendukung kompetensi vokasional. Kami yakin Bapak Ibu ada di SMK ini mungkin ini sudah menyiapkan ini semua. Vokasional dari anak-anak kita ini, kemudian terutama motivasi agar nanti siap di dunia kerja. Termasuk bagaimana membimbing anak-anak kita ini supaya memiliki sikap yang baik di dunia kerja nanti. Ini mungkin sudah pandangan yang pertama yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di SMK ini. Nanti anak kalau sudah bekerja, maka gunakan yang pertama adalah sikap attitude di dunia kerja. Harus kita sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kami yakin kalau di SMK ini sudah harus dituntut anak-anak ini karena mereka sudah harus disiapkan untuk dunia kerja. Berikutnya Bapak Ibu, melestarikan kearifan lokal. Pembelajaran menghargai budaya dan potensi daerah sebagai sumber belajar yang bernilai. Kadang kita berpikir bahwa ini membutuhkan biaya, tetapi kita sebagai pendidik yang hidup di zaman ini yang sudah canggih, ada katanya namanya A dan I, cuman dibaca AI, kan begitu Bapak Ibu. Hurufnya A dan I, dibaca E dan A. Kecerdasan buatan ini sangat membantu kita Bapak Ibu dalam mengelola
kompetensi kita untuk dapat membimbing anak-anak kita. Gunakan AI ini sebagai asisten ataupun kawan dalam membantu pekerjaan kita. Jangan kita lawan Bapak Ibu. Kita sandingkan sejajar dengan kita AI ini, mungkin kita lebih cepat termasuk menyelesaikan administrasi kita, termasuk RPM kita ya, rencana pembelajaran mendalam, deep learning itu ya Bapak Ibu. Kemudian membentuk karakter dan identitas. Siswa tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kebanggaan terhadap budaya lokal. Ini juga merupakan identitas. Kami yakin Bapak Ibu, menurut informasi dari Pak Haris bahwa anak-anak kita diterjunkan mungkin sampai ke Medan untuk PKL. Berarti sebelum PKL diterjunkan, ini dibuat sebuah pembelajaran dulu, termasuk attitude yang tadi Bapak Ibu ya, apalagi sampai ke Medan. Kemudian didukung dengan sebuah MOU bahwa ketika anak-anak nanti ini bisa telah menyelesaikan PKL mungkin bisa menjadi karyawan di sana. Itu sebuah kompetensi yang harus kita buat kepada anak kita. Berikutnya Bapak Ibu, memperkaya materi ajar. Konteks budaya dapat digunakan sebagai contoh yang hidup di kelas, seperti materi geometri pada bola batik dan logika pada permainan tradisional. Konsep yang ada pada pembuatan batik itu ternyata memiliki konsep dari sebuah matematika. Di dalamnya ada geometri. Nah ini seperti inilah mungkin nanti yang kita hubungkan dengan budaya-budaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikutnya membangun jembatan dengan masyarakat, menjadikan guru bukan sebagai pengajar yang datang dan atas, melainkan mitra yang menghargai budaya setempat. Membangun jembatan dengan masyarakat, dan ini mungkin kalau di SMK ini sudah terjalin dengan baik. Karena itu kalau tidak ada komunikasi dengan masyarakat dalam hal ini mungkin bisa saja dunia usaha, dunia kerja, ataupun di lingkungan sekitar kita, pasti akan terbangun komunikasi yang baik di sana. Berikutnya, proyek pengabdian yang autentik, menciptakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unik, bermanfaat dan berkelanjutan. Ini juga sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya di SMK. Pengabdian yang PKI itu ternyata itu merupakan pengabdian dari anak-anak kita. Dan itu saya pikir merupakan cerminan dari kondisi Bapak Ibu guru di sekolah ini. Berikutnya Bapak Ibu, peran etnomatematika dalam konsep dasar pembelajaran matematika. Memotivasi. Ternyata etnomatematika itu memiliki konsep dasar terhadap pembelajaran matematika. Memotivasi, pemicu minat belajar siswa. Matematika bukanlah ilmu abstrak, melainkan bagian dari budaya dan keseharian. Kita hanya bisa menyampaikan kepada anak bahwa ketika kita bisa menggunakan angka, itu berarti numerasi, dan dihubungkan dengan makna dari angka itu ataupun apa kesimpulan dari data yang ada pada angka itu adalah literasi. Nah, makna-makna ini sebenarnya bisa kita sampaikan kepada anak kita. Kemudian menstimulasi, ada merangsang daya pikir dan kreativitas siswa. Siswa diajak untuk menganalisis pola tenun. Kemudian
mereka dirangsang untuk berpikir kritis dan menemukan sendiri konsep-konsep matematika yang abstrak. Ini yang kita sampaikan di sini adalah ketika ada pekerjaan tenun. Jadi Bapak Ibu, kita harus menstimulasi anak-anak kita, men-trigger anak-anak kita supaya mereka bisa berpikir kritis sehingga menemukan konsep-konsep yang terkandung di dalam pola tenun itu terhadap matematika. Berikutnya adalah mengatasi kejenuhan. Nah, ini memang matematika itu tadi sudah dinyatakan bahwa ketika mendengar matematika, anak-anak sudah mengalami kecemasan, sehingga seiring berjalannya waktu mereka akan semakin jenuh. Oleh karena itu, bagaimana konsep yang kita lakukan agar anak ini tidak jenuh, ini dibuat dengan konsep budaya dan kearifan lokal kita. Namun ternyata itu mungkin bisa saja dalam konteks ucapan, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin akan bisa lebih sulit ya Bapak Ibu. Berikutnya, memberikan nuansa baru, menghadirkan perspektif segar. Matematika tidak lagi hanya tentang angka dan simbol di papan tulis, tetapi juga tentang filsafat, seni, sejarah, dan kearifan lokal suatu budaya. Ini mungkin peran etnomatematika. Kemudian peran etnomatematika dalam konsep pembelajaran matematika terhadap Math and City. Math and City adalah perasaan cemas, takut, atau tidak percaya diri yang muncul seketika ketika seseorang berhadapan dengan matematika. Kondisi ini dapat membuat siswa sulit berkonsentrasi, menghindari pelajaran matematika, dan menurunkan kemampuan berpikir serta prestasi belajar. Yang kita kaji saat ini matematika mungkin di pelajaran-pelajaran lain juga banyak mungkin ada terdapat kecemasan seperti itu. Penyebabnya antara lain pengalaman belajar matematika yang negatif, kemudian penekanan berlebihan pada nilai dan jawaban yang benar, berikutnya metode pembelajaran yang terlalu abstrak, berikutnya anggapan bahwa matematika itu sulit dan hanya untuk siswa pintar. Benar ya Bu ya, kita menganggap bahwa siswa yang pintar itu adalah orang yang pandai matematika mungkin, tetapi tidak demikian. Berikutnya dampaknya menurunnya motivasi dan kepercayaan diri, kesulitan memahami konsep. Ya jelas kalau kita cemas ya konsep pun bahkan mungkin sampai lupa ya Bapak Ibu ya. Kemudian prestasi belajar matematika rendah. Upaya mengurangi Math and City, yaitu mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata, kontekstual, kemudian menggunakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ini mungkin sudah kita lakukan. Berikutnya memberi dukungan dan umpan balik positif. Ini pun sudah kita lakukan. Menekankan proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Proses berpikir. Jadi anak-anak sekarang mereka cenderung untuk melihat hasil akhir, tapi prosesnya mereka enggan untuk proses itu. Berikutnya Bapak Ibu, peran etnomatematika dalam konsep dasar pembelajaran matematika terhadap bahaya brain rot. Brain rot adalah istilah populer, bukan istilah medis resmi, yang menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa penurunan fokus, kemampuan berpikir kritis, dan daya konsentrasi akibat terlalu sering mengonsumsi konten digital yang dangkal, singkat, dan berulang, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan dalam waktu yang lama. Kita sadari ya Bapak Ibu ya, kita sendiri mungkin sudah kadang-kadang satu hampir 1 jam kita scroll. Jadi anak-anak juga begitu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang
duduk dulu, scroll, lelah duduk, rebahan, geser meja ke depan, di belakang rebahan. Nah, ini yang terjadi. Beserta dengan ciri-cirinya, kemudian penyebab utamanya ini dapat kita lihat Bapak Ibu. Kemudian cara mengatasinya ini mengurangi waktu layar yang tidak perlu. Ini kadang-kadang berhubungan dengan bagaimana semangat kita atau bagaimana rasa menahan diri kita terhadap handphone atau layar handphone itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini brain rot ini merupakan apa namanya ya? Yang harus kita pikirkan Bapak Ibu agar anak-anak kita bisa mengurangi ini. Namun ternyata dalam kenyataannya Bapak Ibu, anak berumur sekian sudah kita kasih. Artinya mulai dari umur 6 tahun mereka sudah scroll dengan itu, sudah lincah dengan itu. Artinya ini brain rot ini ataupun pembusukan otak ini akan tetap berlangsung sampai ke nanti. Kecuali kalau kita sebagai orang tua mungkin bisa mengarahkan anak didik kita. Ini Bapak Ibu contoh-contoh geometri yang berhubungan dengan etnomatematika, yaitu simetri cermin ataupun refleksi. Motif-motif yang ada di dalam batik ini sebenarnya mencerminkan budaya, namun terdapat di dalamnya matematika. Kemudian ada simetri rotasi, motif batik juga dan sebagainya. Garis-garis yang ada pada motif batik ini mencerminkan ada hubungannya dengan matematika. Kemudian dalam persamaan kuadrat juga ini Bapak Ibu, pembuatan gerbang atau gapura adat itu juga. Kemudian ada nyaman dan motif kain tradisional, ada lintasan permainan tradisional. Kemudian berikutnya ada konstruksi atap rumah adat. Berikutnya adalah pertanian tradisional. Ini ketika ini dan banyak lagi mungkin contoh-contoh yang berhubungan dengan penerapan matematika. Dalam hal ini yang saya tampilkan adalah untuk materi persamaan kuadrat. Berikutnya ini dalam konteks fisika. Ada alat tradisional dan hukum fisika, kemudian arsitektur rumah adat, kemudian ada permainan tradisional juga, berikutnya ada transportasi dan alat lokal, dan kegiatan pertanian dan nelayan. Ini juga mencerminkan Bapak Ibu mengenai peran etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran yang kita berikan mengenai menggali konsep etnomatematika adalah membangun kearifan lokal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rajiun yang telah menyampaikan pengabdian kepada masyarakatnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Bapak saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya guru SMK Negeri 1 Pertiwi atas nama Ade Kurnia yang guru berbidang di otomotif Pak. Kebetulan kuat dengan ilmu matematika Pak. Izin Pak bertanya, tadi ada disebut dengan konsep, yaitu konsep ilmu matematika ya Pak. Banyak siswa kami pada jurusan teknologi, yaitu teknologi otomotif yang mempelajari tentang ilmu matematika. Apakah boleh Pak pembelajaran ilmu matematika itu dalam sebuah kita guru? Kan ada namanya disebut buku paket Pak. Buku paket itu di situ ada pembelajaran integral. Sebenarnya dalam dunia otomotif kami nggak pernah Pak menerapkan dunia integral itu di bidang teknologinya. Tidak pernah sejak saya SMK sampai saya perkuliahan dunia otomotif, tidak pernah saya dapatkan ilmu integral dalam dunia otomotif. Itu pertama Pak pertanyaannya. Apakah boleh kita sebagai guru matematika melewatkan pelajaran itu? Itu sebagai PR sama saya dari dulu Pak. Yang kedua seperti ilmu statistik Pak. Di dunia otomotif pun kami Pak nggak pernah, saya SMK teknologi nggak pernah saya pelajari. Saya pelajari ilmu matematika statistik, tapi tidak pernah saya dapatkan penerapannya dalam dunia statistik. Sampai saya kuliah Pak, dunia otomotif tidak pernah saya dapatkan penerapan di bidang dunia otomotif statistiknya Pak. Yang saya dapatkan di situ mempelajari ilmu rumus, yaitu lingkaran, seperti di tempat lingkaran itu biasa, isi silinder, kami dapat yang tadi. Cuman banyak ilmu matematika yang saya pelajari dari SMK sampai perkuliahan, matematika 1, matematika 2, perkuliahan, ada beberapa pembelajaran tidak pernah saya dapatkan. Tolong Pak penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab oleh Bapak Ragi. Baik, izin menjawab ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik sekali memang, termasuk mengenai materi integral, kemudian statistik, hubungannya dengan jurusan otomotif, gitu Pak ya. Untuk masalah integral sebenarnya sangat cocok dengan otomotif itu sendiri Pak. Hanya saja untuk mempelajari integral itu kan bagaimana kita mengukur ataupun menginterpretasi suatu benda, misalnya roda gigi, berapa luas lingkarannya, berapa roda giginya yang dibutuhkan untuk itu, termasuk bagaimana membentuk kurva dari roda gigi itu sendiri. Sehingga dengan demikian integral itu adalah alat yang dapat membantu bagaimana menghitung berapa luas dari roda gigi itu. Kemudian karena di dalamnya ada sebagai tempat poros dari roda gigi itu, berarti itu harus dihitung dengan menggunakan integral itu sendiri Pak. Artinya kalau ada kurva yang berbentuk sinusoidal itu, maka akan dibuat sebuah kotak-kotak kecil sehingga ini nanti harus mendekati atau sama dengan 0. Ketika kotak yang dibuat adalah sedikit, maka akan sulit kita menentukan berapa mendekati 0-nya. Tapi itu ketika itu kita tambah kotak-kotaknya untuk menentukan berapa luas arsil yang diarsir pada sebuah kurva itu, maka kotak-kotaknya harus kita perbanyak, dan itu tujuannya adalah untuk mendekati atau sama dengan 0. Itu apa dari integral itu sendiri. Kemudian untuk statistik saya pikir ini berhubungan dengan matematika itu sendiri, dan ada hubungannya dengan kurikulum yang kita ampu saat ini. Mungkin saja nanti statistik itu tidak dipelajari oleh jurusan otomotif, tetapi di dalamnya Pak, itu statistik itu kan secara numerasi itu adalah bagaimana kita mencari
di nilai tengah ataupun rata-rata, ketika itu dihubungkan dengan otomotif, artinya termasuk roda gigi lah misalkan, berapa sebenarnya putaran yang dibutuhkan untuk roda gigi yang besar terhadap roda gigi yang kecil. Nah, jadi statistik itu harus mereka pelajari agar nanti dapat perkembangan dari sebuah roda gigi ataupun hubungannya terhadap putaran ketika roda gigi yang kecil dengan yang besar itu dihubungkan sebuah bed atau sabuk begitu. Nah, dan ini juga ada hubungannya dengan hukum-hukum fisika ya, statistik itu. Jadi terutama untuk statistik berarti anak-anak kita arahkan untuk belajar, karena saat ini guru bukan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar di zaman canggih yang sekarang ini, bisa mereka dapatkan dari AI tadi, kemudian ada website yang berhubungan dengan itu. Nah, tugas kita adalah Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan website ini atau link ini, kemudian ini kita serahkan kepada anak kita. Silakan coba pelajari di sini. Ketika anak-anak kita sudah bisa berliterasi dan numerasi, maka apa yang kita berikan itu mungkin bisa menjadi nawar bagi mereka terhadap ketidaktahuan mereka dengan materi statistik tersebut. Saya pikir Pak, untuk zaman sekarang ini di buku juga ada Pak, silakan nanti diarahkan anak-anak kita. Namun kalau melihat zamannya sekarang ini, anak-anak cenderung dengan menggunakan perangkat ataupun device yang mereka gunakan termasuk handphone, maka kita sebagai guru harus segera merancang ini bisa dengan bentuk-bentuk pembelajaran, baik dia kuisis sekarang sudah tidak ada lagi, yang ada background ya. Jadi saya pikir demikian Pak. Hubungan otomotif dengan statistik itu saya pikir bagaimana kita membaca sebuah lingkaran dari piston, kemudian berapa yang dibutuhkan ruang bakarnya agar bisa menghasilkan torsi yang besar. Ini juga ada statistiknya juga di situ Pak. Jadi hubungannya torsi dengan pistonnya, kemudian ring pistonnya. Kalau ring pistonnya bermasalah, mungkin gambarannya adalah sepeda motor atau motor akan banyak mengeluarkan asap gitu terjadi Pak ya. Saya pikir demikian Pak. Terima kasih. Baik, bagaimana kepada Bapak? Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuridah Rahab dari Kapro ATPH Pertanian Pak. Betul sekali yang Bapak bilang tadi. Saya sangat merasa bahwa matematika itu sekarang sangat lemah. Lemah sekali. Kenapa saya bilang begitu? Kebetulan kami di pertanian sangat butuh matematika dasar. Tambah kali kurang kali bagi itu sangat kami butuhkan. Ketika masuk nanti materi entah menghitung populasi, tatan puru, dan segala macam, mungkin sekedar kali-kali 2 ke kali-kali 4 itu susah sekali Pak. Jadi mungkin betul yang Bapak bilang, mereka hanya tahu instan. Jadi ketika kita mengatakan luas lahan saya sekian dengan jarak tanam sekian, berapa bibit yang saya butuhkan, mereka tidak akan tahu. Padahal kita sudah mengajarkan langkah-langkahnya. Nah mungkin yang mau saya tanyakan itu begini Pak. Kami kan di lanjutan. Nah mungkin Bapak yang guru-guru matematika pun paham, kami di lanjutan. Seharusnya itu kan tidak bagian kami lagi. Jadi bagaimana, mungkin orang Bapak kan punya forum ya matematika ya, punya forum. Saran sih sebenarnya, bukan pertanyaan. Karena kami di SMK itu aja yang saya keluhkan, sering jumpa di mobil. Kebetulan saya dari Sidimpuan Pak, berulang tiap hari. Sering jumpa guru-guru SD, SMP, saya keluhkan.
bagaimana sih penerapan matematika dasar itu di SD sehingga kami di SMK kali-kali 2 itu tidak dapat gitu. Jadi kebetulan saya di rumah juga punya anak-anak yang masih kecil-kecil Pak, masih SD. Saya tanya bagaimana matematikanya di sekolah karena saya cemas seperti yang Bapak bilang itu. Kebetulan kalau kita kan masa-masa dulu kali-kali 1 sampai 10 nggak dapat, mungkin dipukul guru biasa aja. Saya sampai bilang, kalau saya datang ke sekolah nanti nak, saya bilang sama ibu gurumu ya, kalau nggak dapat mau kali-kali 2 aja, suruh kau dipukul ya, gitu. Jadi ternyata ketakutan guru itu juga Pak ujungnya, ketakutan guru. Tapi mungkin kalau di forum mungkin saran sih Pak, penekanan matematika dasar. Mungkin kalau Bapak terlalu tinggi ya untuk sekedar integral, sekedar statistik, mungkin bagi kami terlalu tinggi. Sekedar matematika dasar, kebetulan siswa saya ada beberapa orang di kelas 10, 50% itu kali-kali 4 nggak dapat loh Pak. Nah, misalkan kali-kali 4, jadi ketika saya di lahan, makanya saya harus menunjukkan gitu loh. Harus menunjukkan jarak tanamnya umpamanya 60 kali 20. Kalau 20 ke belakang tarik meternya 20, terus berapa nak? Dia diangkatnya Pak 20 cm, 20 cm. Kapan siapnya kalau dia lahannya setengah hektar kan gitu. Jadi mungkin sekedar saran sih Pak, mungkin di forum kalau Bapak orang matematika kumpul, Bapak matematika juga mungkin paham. Matematika dasar untuk kelas dasar agar di tingkat SMA SMK itu nggak kewalahan guru-gurunya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu izin menjawab. Memang sebenarnya ini sudah dapat kita buat, khususnya kita juga di sekolah kita SMA Negeri 1 Barangkolak ini juga dapat banyak itu. Ini apalagi yang kelas 10, apa yang Ibu rasakan kami rasakan juga sama. Artinya kita hanya bisa menekankan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan pembelajaran mendalam ini, jangan kita fokus terhadap menyelesaikan materi yang ada 1 semester, maka kita selesaikanlah ketika mereka anak-anak sudah bisa dan itu bisa kita lepaskan, maka kita lanjut ke materi berikutnya. Artinya Bapak Ibu, saya juga sama dengan Ibu. Ketika saya jumpa dengan guru-guru yang saya sampaikan, terutama di rumah juga guru SD, saya sering juga ngomong dengan ibu di rumah. Nah udah dia biarlah ngomong SD itu, terutama matematika. Nah, jadi sebenarnya mereka juga menjawab, mereka mengejar materi, dan mungkin sebelum ke SD mereka sudah tahu bahwa banyak anak sudah tekad atau playgroup, ya kan, artinya juga sudah merusakan saya. Artinya Bapak Ibu, pemerintah juga banyak sedengar tidak boleh saling menyalahkan. Dan siapa lagi yang disalahkan ya Pak ya? Ketika sudah sampai ke kita, ya siapa lagi kita salahkan diri kita. Namun ternyata memang kita harus sama-sama tahu lah, kalau di SD sebenarnya mereka harus sudah paham dengan itu. Terutama aljabar ya. Ini saya tes A tambah berapa itu saya bilang. Bingung mereka menjawabnya apa ya. Malah ada yang menjawab A pangkat 3 katanya Pak. Ya, itu kalau A dikali A baru jawabnya A pangkat 3 saya bilang. Jadi ada berbalik-balik situ. Artinya Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu untuk usia seperti tingkat SLTA ini memang pendekatannya sudah mulai kita bedakan dengan tingkat SMP itu. Artinya
kita guru-guru matematika ini juga harus memang tetap semangat. Kadang-kadang di match anxiety-nya ini yang sebenarnya ketika mereka masuk ketika kita masuk ke ruangan, kita tatap wajah mereka, ada rada kecemasan dengan matematika, kita juga ikut cemas. Sanggup kita melaksanakan PBM ini lagi karena mereka sudah cemas. Akhirnya apa yang tertuang dalam RPM tidak lagi sama dengan kenyataan saat pembelajaran. Mulai dari dasar kita bangkitkan lagi semangat mereka, kita trigger, baru mulai pembelajaran. Sudah habis satu les pelajaran. Begitulah seterusnya. Hanya saja pesan kita Bapak Ibu, kita tetap semangat untuk membimbing generasi ini. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang kita makin sulit Bapak Ibu, karena yang mau kita ajari itu adalah generasi alpha, yang itu begitu mereka lahir sudah ada handphone di sampingnya. Kalau yang generasi Z mungkin baru umur 12 tahun baru mereka ya. Tapi kalau generasi alpha ini, dan mungkin sudah dekat itu, sudah kelas 3 mungkin sekarang 3 SMP. Tapi mungkin sudah masuk generasi alpha di sekolah kita Bapak Ibu. Ya, tetap semangat ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak atas sarannya. Selanjutnya, apakah ada lagi di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Bapak, saya persilakan. Terima kasih kepada sebenarnya ini Bapak Rajin Siregar, mahasiswa Prinsip Unsur. Jadi di sini Pak, sebenarnya saya bukan mau bertanya, akan tetapi sini saya ikut juga masalah matematika ini. Masalah matematika yang mana di sini ini tentang etnomatematika. Tetapi ini memang tanpa kita sadari kita sudah melakukannya, sudah nyata sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kurnia, dia sudah menggunakan materi etnomatematika ini sebenarnya. Saya lihat tadi AI Pak ya, atau ChatGPT memang tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan atau nyata. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Kadin pertanyaan tadi, yang Ibu sampaikan kepada anak-anak itu sebenarnya sudah masuk ke dunia nyata etnomatematika, karena jelas ada di situ ukurannya berapa, bentuknya berapa. Akan tetapi saya juga bukan menggurui, akan tapi yang disampaikan oleh Bapak ini, Bapak Rajin Segal, ini adalah sebenarnya sudah saya kan kebetulan sama-sama mahasiswa juga. Ini yang disampaikan Bapak ini sudah mantap, langkah-langkahnya bagus. Hanya tinggal lagi kita akan melaksanakan. Bagaimana anak-anak kita itu, walaupun memang ini diterapkan bukan untuk matematika sebenarnya, matematika itu, supaya tidak cemas. Di TBSM juga mungkin ya Pak di Korea ya, pas praktek supaya tertarik, mungkin bisa kita gunakan ini supaya tertarik semua, jangan ada yang lari kanan dari kiri. Mungkin apalagi di pertanian supaya rajin mencampur, mungkin bisa kita tertarik atau kita kasih hadiah. Tapi ini termasuk dengan etnomatematika. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, dan sekaligus terima kasih kepada Bapak sudah berbagi ilmu yang sangat mantap sekali. Apalagi ada ini dikasih ilmu, dikasih konsumsi lagi, dikasih jawaban lagi. Mungkin inilah selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu yang mau belajar, apalagi gratis seperti begini, ini hasilnya sangat memuaskan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Rajin Siregar, terima kasih sudah berkunjung ke SMK. Tapi kalau masih ada Pak, ada konsumsinya, kami menerima di SMK lagi. Dan kita doakan Bapak ini supaya S2-nya lancar, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penutup. Saya sebagai protokol ingin meminta maaf apabila ada satu ucap kata yang menyinggung Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ibu saya persilakan